Mazmur pasal 5 pertama, yang kedua sampai yang ketiga. Di sini dikatakan judul perikop doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, hendaklah indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pemazmur Daud, di mana di dalam ayat-ayat ini dia meminta bimbingan dan perlindungan daripada Tuhan. Pemazmur ini adalah sebuah doa, sebuah curahan hati yang penuh kesungguhan kepada Allah. Ketika ia, saudaraku yang terkasih, dibuat susah oleh kebencian musuh-musuhnya, di mana di saat-saat seperti ini sudah banyak kali terjadi pada Daud. Banyak yang membencinya, musuh-musuhnya, bahkan Saul pun membenci Daud. Bahkan hampir tidak ada waktu dalam hidupnya yang tidak dialaminya seperti ini, saudaraku yang terkasih. Sepanjang hidupnya banyak yang membencinya. Di era kepemimpinannya banyak yang membencinya. Tetapi di era juga kepemimpinannya bangsa Israel berjaya, saudara-saudara yang kasih. Dan semua tidak akan cukup diutarakan dalam Mazmur ini. Semuanya ini terjadi karena Daud ini merupakan melambangkan, Daud ini adalah, bisa dikatakan dia adalah orang tua juga daripada Yesus, karena di sisi lain Yesus ada dia. Daud ini ada di sisi lain Yesus Kristus. Disitulah kita ketahui bahwa Daud ini, nama Daud ini begitu luar biasa. Bagaimana Daud ini begitu luar biasa, dan kita tahu Daud ini adalah dia suka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiap hari dia selalu memuji-muji Tuhan. Inilah kelebihan Daud yang patut kita teladani, yang patut kita ikuti. 5 kali dalam sehari dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Daniel juga, bagaimana dia berseru 3 kali sehari kepada Tuhan. Ini yang kita teladani pagi hari ini. Di dalam doa kita dikatakan di sini, berilah telinga kepada seru perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Inilah yang harus kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan. Berilah telingamu ya Tuhan untuk mendengarkan perkataanku, untuk mendengarkan seruanku. Meskipun Tuhan sudah tahu isi hati kita, tetapi tidak salahnya kalau kita juga meminta, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Artinya kita memohon supaya Tuhan itu mendengarkan seruan kita. Seruan kita pagi hari ini, Tuhan, kita meminta pertolongan di dalam ibadah raya kita hari ini. Banyak jiwa-jiwa diantarkan, bahkan jiwa-jiwa baru diantarkan kepada kita. Lewat apa? Lewat doa seruan kita kepada Tuhan. Dikatakan di ayat kedua, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Di sini Daud meminta Tuhan supaya memperhatikan teriaknya ketika ia meminta tolong kepada Bapaknya, yaitu Tuhan. Begitu juga bagi hari ini kita meminta kepada Tuhan untuk memperhatikan ketika kita meminta tolong. Ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita meminta Tuhan memperhatikan, supaya hati Tuhan itu bisa luluh, saudaraku yang terkasih. Sebab kepadamulah aku berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud ini dia berdoa hanya kepada Tuhan. Nggak ada samanya Tuhan lain. Begitu juga kita
Kita yakin dan percaya pagi hari ini ya, kita senantiasa hanya berdoa kepada Tuhan. Ya, kita hanya berseru kepada Tuhan karena kita tahu, ya, kita sadar bahwa Tuhan itu mampu menjawab setiap perkataan kita, setiap seruan kita. Ketika kita minta tolong, Tuhan menolong. Ketika kita minta perlindungan, Tuhan melindungi. Ketika kita meminta kesembuhan, Tuhan pasti menyembuhkan. Asalkan satu yang kita lakukan, yaitu percaya dan kita imani apa yang kita minta, Tuhan pasti jawab. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini lah menjadi renungan kita, biarlah kita yakini apa doa-doa kita ini boleh, ya, bisa dijawab Tuhan. Haleluya.